final sampai ada 5 besar dan ada workshop juga di antara dari pendaftaran 50 besar, 20 besar sampai dengan di babak final. Jadi tahun lalu sukses, alhamdulillah, makanya ada lagi di tahun ini, tahun kedua dengan dukungan dari Spotify dan kita memulai. Terima kasih teman-teman media, butuh support dari teman-teman media untuk disebarkan ke seluruh kreator, calon podcaster di Indonesia bahwa podcastan 2025 mulai hari ini akan dibuka pendaftarannya. Itu sih suksesnya salah satunya, bahkan beberapa teman-teman yang juara khususnya di 5 besar yang masih konsisten dalam berpodcast dan punya program sendiri dan juga banyak perjalanan yang seru yang dijalani oleh mereka. Dari Mas Dika gimana? Silakan. Iya sama kayak dia. Gak usah, udah semuanya diceritain, semua. Udah cukup. Tapi kalau mungkin boleh share juga gitu ya, karena kan dari tahun lalu yang pertama dan sekarang menuju ke yang kedua gitu ya. Boleh ceritain nih, katanya ada hal-hal baru untuk podcastan di tahun ini. Apa nih yang terbaru yang mungkin di-share ke teman-teman media? Banyak hal yang baru di podcastan 2025, pasti konsistensinya tetap sama, yaitu kita tetap dengan format video podcast. Jadi sekarang nggak hanya mendengarkan video tapi menonton video juga di Spotify. Jadi tetap formatnya adalah video podcast. Namun hal yang barunya adalah lebih banyak keberagaman genre tentunya yang kita buka opportunity-nya, tidak hanya terpaku pada 1-2 genre populer yang ada di Indonesia, tapi lebih banyak genre. Dan juga hal-hal barunya ada perbedaan juga dari juri juga ada, nanti akan diumumkan siapa-siapa saja jurinya. Itu akan baru juga dari berbagai latar belakang, tentunya di industri podcast, tapi dengan kekhasan dan juga daya tarik masing-masing gitu ya. Dan itu sih hal-hal yang barunya. Sama tahun ini barunya tuh karena Tahunnya baru. Karena kan 2024 sekarang 2025 ya. Betul. Itu Iya. baru tuh. Presidennya juga baru. Iya Mas, nggak usah kesana dulu Mas. Beda Mas. beda sih. Baru 10 menit. Baru iya makanya. Baru 10 menit nih, santai dulu Gak kali. sabar. Nggak usah ngebut amat. Apalagi yang baru ya? Kesempatannya mungkin nanti. Kesempatannya. Hadiahnya juga mungkin berbeda karena Ya. kita belajar dari tahun lalu. Tahun ini kita akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada podcast yang udah ikutan lah pokoknya. Nanti kesempatannya seperti apa mungkin detailnya nanti setelah ada 30 besar lah baru kita lebih detail bisa ngomonginnya lagi. Iya, sama sistem penilaiannya juga ada yang baru sih, ada tambahan lagi, nggak cuma dari Teknis gitu ya. Betul, teknis, tapi akan ada hal yang baru tuh. Yaitu polling. Nah, jadi kita ada polling juga Ada di polling. sini yang bisa diakses pada saat nanti kreator masuk ke 20 besar. Ya. Akan ada polling di aplikasi Spotify. Itu akan menjadi edit value atau nilai tambah dari si podcast tersebut di luar dari penilaian secara teknis yang dilakukan oleh para juri. Iya. Gitu. Betul. Pastinya kita pengen nanya juga nih. Ini lumayan template tapi nggak apa-apa ya. Iya dong. Iya, kan sebagai narasumber nih ya. Harapannya apa nih untuk podcastan 2025? Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan closing sih tapi nggak apa-apa ya. Harapannya apa nih untuk podcastan 2025? Masing-masing deh, Patra dulu. Oke. Harapannya sih menemukan potensi-potensi podcast yang mungkin belum ketahuan ya. Mungkin udah ada yang bikin tapi belum kelihatan dari sisi industri atau mungkin dari teman-teman Spotify juga belum melihat belum kelihatan gitu. Sama menunggu potensi-potensi untuk yang bikin podcast baru. Ini kan karena pesertanya bukan cuma podcast yang baru ya, tapi yang udah punya podcast pun bisa ikutan gitu. Jadi ya siapa tahu ini bisa jadi opportunity untuk teman-teman podcaster di seluruh Indonesia berkesempatan untuk meramaikan industri podcast yang belum terlalu lama ya secara umur di Indonesia lah gitu. Ya, gue mirip sih sama Matra, pasti harapannya lebih banyak genre podcast yang ikut di tahun ini, gak hanya genre-genre populer seperti komedi gitu atau horor aja, tapi banyak mungkin edukasi, parenting gitu. Lebih banyak lagi karena peluangnya masih luas banget, industrinya baru mulai, industri podcastnya lagi seru-serunya. Jadi harapannya dengan dukungan teman-teman media yang hadir di sini bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman kita di seluruh Indonesia tahu kalau podcastan 2025 itu terbuka peluangnya sama besarnya untuk semua genre. Jadi tidak hanya genre-genre populer seperti horor dan komedi, tapi untuk semua genre peluangnya sama besarnya.
pun tidak hanya di dalam podcast Hunnya tapi di dalam industrinya sendiri sama besarnya. Itu sih harapannya. Ya, kalau gue lebih mirip-mirip juga sama, karena memang kayaknya cuma itu ya. Enggak sih, jadi harapannya pasti tumbuh kembang bareng lah ya. Ini peluangnya jadi semakin besar. Terus juga udah tahu kalau pingin ngasih tahu lagi sama banyak orang, sama content creator di luar sana, bahwa ada wadah dari si Spotify juga sekarang video podcast berkembang bersama. Terus juga jadi ngembanginnya nggak cuman dari sisi konten tapi juga ngembangin secara as a business. Terus juga ngembangin si kolam dari podcastnya biar lebih besar lagi dan bisa ngejama jauh lebih banyak lagi orang-orang yang memang dari dulu bingung gitu, ini gue punya konten dikemanain ya gitu. Dengan adanya kita kerjasama dengan Spotify juga kan, jadi makin ngasih tahu ke orang, ada loh Spotify untuk wadahnya untuk lo ngembangin konten lo. Ya. Dan tentunya juga itu dia yang tadi Mas Dika mention juga, kita pengen ngucapin terima kasih yang sangat luar biasa buat Spotify. Boleh tepuk tangan buat Spotify karena percaya dengan industri podcast yang ada di Indonesia dan percaya dengan podcast Han untuk tahun keduanya berjalan bersama lagi mendampingi podcast Hancur. Itu satu amanah besar untuk kita buat sama-sama kita mengembangkan industri podcast di Indonesia. Jadi ini bukan, ini acaranya podcast Hancur ya, bukan. Ini adalah acara dari memang kita podcast Hancur yang menginisiasi, tapi ini untuk semua podcaster yang ada. Karena nanti pada saat berjalannya journey para podcaster ini daftar, ada workshop. Nah, workshopnya ini akan diisi oleh podcaster yang sudah established lah di Indonesia gitu. Jadi kita melibatkan juga sebanyak-banyaknya teman-teman podcaster di Indonesia untuk terlibat di podcast Hunt ini, karena ini milik bareng-bareng, kita gerakin bareng-bareng jadi untuk regenerasi industri podcast yang terus bertumbuh gitu sih. Oke, udah di-mention juga soal Spotify, dan ini tahun keduanya bersama dengan Podcastan 2025. Setelah sebelumnya yang pertama kali kan bareng di Podcastan 2024. Tahun kedua disupport, didukung penuh oleh Spotify. Tanggapannya gimana menerima support ini dari teman-teman Podcast Hancur sendiri? Alhamdulillah sekali ya. Langsung gitu. Itu tanggapan terjujur. Iya benar, alhamdulillah ya. Yes. Ya pasti bersyukur banget karena kita tahu ini tuh bukan pekerjaan mudah dan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa wadah yang menjadi top of mind, wadah terbaik untuk industri podcast. Jadinya kita tahu kalau satu-satunya wadah yang tepat kalau kita sebagai podcaster ingin menjalankan podcastan ya Spotify. Kalau Spotify nggak membersamai, podcastan nggak akan ada. Jadi podcast Hancur berpikir gitu di awal, kalau ini podcast Hunt ini tidak bersama dengan sebuah platform yang memang mewadahi ribuan podcaster di Indonesia dengan seluruh kemampuan yang dilakukan oleh platform tersebut, ya buat apa kalau jalannya sendirian gitu. Makanya dukungan inilah yang kita perlu. Makanya tadi dibilang sinerginya tidak hanya terjadi antara podcaster dengan podcaster lain, tapi sinergi ini terjadi antara kreatornya dan juga platformnya. Ini yang menarik gitu. Jadi support langsungnya kalau hanya antar kreator, ya udah kita nggak tahu tuh akan jauhnya semana. Tapi kita lihat support terbesarnya malah platform itu sendiri gitu. Jadinya kayak ya udah kita nggak hanya berjuang tapi udah disiapin rumahnya nih gitu. Ini sih hal yang jadi penting banget untuk kita berjalan bersama. Makanya kita yakin di podcastan 2025 ini support dari Spotify sangat luar biasa. Nanti mungkin akan ditambah dijelaskan juga dari perwakilan Spotify gimana support yang diberikan di tahun 2025 ini beda dan jauh lebih mengasihkan untuk teman-teman kreator ke depannya itu. Oke, pastinya banyak insight seru nih kalau misalnya kita ngomongin soal Spotify juga. Maka dari itu boleh kita invite ya perwakilan dari Spotify. We would like to invite Mr. Carl Zuzarte, Head of Podcast Spotify Southeast Asia, untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Boleh tepuk tangan yang paling meriah? Alright. Tepuk tangan sekali lagi, ini dia Carl Zuzarte, Head of Podcast Spotify Southeast Asia. Hello everyone, good afternoon. I was looking, Thanks for coming down. I was looking for you. Tanya nih ya, sebenarnya waktu ditawarin itu ceritanya gimana dan butuh waktu berapa lama untuk respon dan bilang oke siap? Mas Gok dulu deh.
Gua dulu, Iya. kakak dulu nggak apa-apa. Jangan deh. Kan ladies first. Yes. Okay, fine. Good, there's still gentlemen out here ya. Chivalry is not dead. No, it's very good. Waktu itu tiba-tiba aku dapet DM dari Dias. Nomor kamu masih sama nggak sih, Kai? Iya, betul. You're like, Iya. "Hah? Emang dia Apa?" suka DM cewek. Iya. Apa dia? Emang suka gitu dia. Ada yang cakep dikit DM. Bukan Nomor lo itu. masih sama nggak sih, Kai? Masih. Ya udah gue WA ya, oke. Terus akhirnya dikirim lah segini banyak, jadi begini gitu ya. Yes. Terus akhirnya, oh Makan bareng yuk gitu ya. Gak ada part itu, gak ada. Enggak, cuman I was very surprised. Jadi because gue sebenarnya di dunia podcastan tuh masih baru banget. Meskipun di dunia broadcasting udah mau menjalan 10 tahun, tapi this is my not even first year in this whole podcasting world. Jadi aku pun masih merasa newbie banget di industri perpodcastan ini yang perkembangbiakannya tuh cepet banget, perkembangbiakan lagi telur enggak ayam enggak ininya it's mushrooming very very quickly and every year there is something new. Dan sekarang memang aku masuk ke dalam podcast era yang video podcast. Iya. Wherever we post, dari awal produser kita tuh udah bilang kalian itu memang udah harus ada videonya. Kita kan semua rata-rata mantan penyiar ya. Iya. Kita mantan penyiar radio, kebanyakan dari kita, majority of us, and we thought sebagai anak-anak old school itu kayak oke, karena kita bikin podcast ini kan cuma perlu audio doang kan. Terus produser kita Melan, shout out to Melan, langsung bilang no, untuk bisa berbisnis kalian juga harus punya video. Nah di situ gue bilang, oh berarti industrinya sangat berbeda ya sekarang. So I was very surprised karena meskipun thank you very much to all of our viewers, Interview itu sekarang mulai naik dan punya community-nya sendiri ya viewers. Aku surprise sih sebenarnya. Aku juga pengen nanya sama dia sebenarnya kenapa gue. But it didn't take long karena dia adalah teman gue dan gue tahu podcast Dias, Dias dan Patra tuh udah sekantor. Bang Andika kan juga, kita kan satu rumah lah ya for a very very long time. Satu rumah radio, satu rumah radio, Rumah radio. Bukan kaget saya. Jadi buat gue Kok bisa ya? Saya juga mau gitu. it's a no-brainer dan ini juga akan menjadi pengalaman yang sangat berharga sih buat gue. So, and I wanted to make sure. Katanya soalnya kayak gini. Apa? Kita butuh perspektif cewek. Oke. Oh, and I was like, okay, but that did. He's got me sold at perspektif cewek karena menurut gue perspektif cewek harus bisa lebih perlu representation. Buktinya gue tuh masih satu-satunya cewek di depan. Yeah. Harapan gue nanti ke depannya pastinya harus lebih banyak dari satu cewek yang duduk di depan. Tetapi we gotta start somewhere dan gue sangat amat appreciate bahwa podcast saat ini juga sangat mementingkan perspektif perempuan. Itu dari gue. Yes, terima kasih. Boleh dikit jelasin kenapa silakan. Kai jadi opsi pertama pada saat kita arrange jajaran juri. Langsung gitu. pertama nih ya. Ya untuk yang kan kita butuh benar yang tadi Kai bilang Oke. di podcast gak cuma cowok, nah karena pelakunya di industri podcast tuh sekarang lebih banyak cowok, gitu. Makanya kita pengen enggak karena peluangnya tuh sama besarnya, ya kan maupun perempuan maupun laki-laki tuh sama besarnya. Ya. Makanya kita butuh perspektif dan juga perwakilan yang membuat teman-teman di luar sana, podcaster atau kreator di luar sana yang perempuan ngerasa kayak oke, gue juga punya peluang yang sama ya dengan kreator-kreator yang sudah ada di industri podcast. Apalagi melihat podcastnya Kai walaupun dibilang baru, tapi kita lihat interview podcast dengan profile-profile yang sangat luar biasa. Tapi kita lagi azan bentar. Gak apa? Gimana? Gak apa kali ya? Ya, jadi kita tahu profil-profil yang ada di dalam podcastnya Kai kan sangat luar biasa gitu, bold banget nih perspektif ceweknya. Nah kita pengen ada salah satu dari mereka untuk hadir bersama dengan podcast Han, membersamai podcast Han. Dan gue rasa Kai orang yang tepat karena kita ya itu udah kenal sebelumnya di kantor yang sama. Terus Kai juga sering ngobrol dengan perspektifnya dia sebagai kreator wanita seperti apa sih? Positioningnya seperti apa sih di industri saat ini gitu. Makanya butuh Kai ada di sini. Itu sih, Mbak. Oh, thank you so much. Thank you so much. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah,
Mas Ngok gimana? So actually, Nggak usah. Ya Allah gitu aja lucu banget ya Allah. biar kayak gitu bahasa Inggrisnya, biar kau juga ngerti. Yes. Kamu ngerti kok Indonesia. Speak English naturally you can. Easy step for Easy. Kalau saya sebenarnya kebetulan di podcast Han tahun lalu sebenarnya ditawarin Dias juga untuk memberikan sebuah workshop buat para peserta podcast Han 2024. Cuman pada saat itu kebetulan nggak bisa waktunya, jadi akhirnya pas ditawarin Dias untuk jadi juri menggantikan Mas Anang, jadi saya langsung Salah. gantiin Igun. Jadi akhirnya pas ditawarin Dias jadi juri mau nggak? Ya kenapa enggak gitu. Apalagi pas Dias bilang ini ada angkanya, oh iya jelas lah, ayo gitu. Kalau nggak ada angkanya kan nanti dulu gitu. Maksudnya tapi sebenarnya gue punya passion di sini. Saya juga saya menjalankan sama kayak tadi bilang. Saya berawal dari penyiar radio juga, terus bikin podcast, terus sudah menggeluti bisnis podcast ini kurang lebih 6 tahun. Meeting sama Carl juga udah sering banget ya, Carl itu udah sama saya tuh udah kayak kakak adik gitu. Oh my god. Just like brother, you know, brother in blood. You hang out together often ya? Iya, often hang out together in the roti bakar Edi. Wow. Ya pokoknya akhirnya ya udah ditawarin podcastan, apalagi bareng sama Spotify, karena Spotify udah jadi keluarga podcast Mas juga selama 6 tahun podcast Mas hadir di Indonesia, jadi ya why not gitu. Kenapa kacang? Kenapa kacang? Tahun berapa itu? Baru. Ini juga menarik deh Gimana? kalau Gimana? pada saat kita yang tadi dibilang saat podcast Ancur menginisiasi podcast Han, yang pertama yang harus kita bersamai adalah rumahnya, wadahnya itu Spotify, dan yang kedua ya podcast terbesar di Indonesia. Wih gila. Ya kan? Yaitu Agak lain. itu podcast Mas, kita Podcast tahu podcast Mas. Mas menjadi lokomotif Iya. di industri podcast di Indonesia. Kita harus menyertakan. Gue tiap tahun dari tahun lalu pun kita sama podcast Mas mengisi salah satu workshopnya karena jadwalnya Gok sibuk nggak bisa jadi juri. Ya udah mengisi workshop juga nggak bisa. Tahun lalu akhirnya Sogi ya, yang Sogi. Dan tahun ini alhamdulillah Gok mewakili podcast Mas bersedia jadi juri. Ya udah itu inceran kita gitu. Boleh nanya nggak? Boleh. Kan podcast Mas tuh ada 4 nih. Iya. Saya, Darto, Surya, Omes. Kenapa saya yang dipilih ya? Kenapa pakai nanya lu? Kan udah jelas masa ditanya. Iya. Lebih susah menghubungi Surya. Saya tadi ya takutnya gini, dia nanya, Ngok, ini kita mau ada podcastan, mau jadi juri nih, salah satu dari podcastan ada perwakilan, bisa nggak Ngok hubungin Surya? Takutnya gitu, karena biasanya gitu. Dibatalin ya? Bisa nggak? Jadi saya cuma jadi perantara. Enggak lah, itulah banyak yang belum tahu kan dari sini momen untuk podcastan. Gok itu ya layak ada di posisi yang sekarang gitu. Ya, Kayak juri itu lu berhak menentukan podcast ini lanjut apa enggak tuh di tangan Enggok. Iya, iya. Gitu. Itu makanya ada Enggok dari podcast Mas. Jadi ini di videoin kan ya, Mbak? Di videoin. Buat para peserta, saya nanti kasih rekening saya. Nggak usah gitu. Bisa lewat belakang lah, aman ini mah. Jadi nggak sabar nih yang lihat jurinya kayak gini ya kan. Gimana nanti kontestan-kontestannya, pesertanya kayak gimana, pasti bakal seru banget ya. Nah, yang jadi penasaran buat kita adalah sebenarnya kita pengen tahu berikutnya mekanisme pendaftaran dan tahapan penjurian untuk tahun ini gimana? Oke, sebelum ke mekanisme karena juri ada satu lagi, Oke. yaitu Arif Brata. Iya, silakan. Nah, Arif Brata. kenapa Arif Brata nih buat teman-teman media? Jadi Arif Brata ada 2 podcast yang lagi berjalan, baik 2 podcast ABG Senior dan podcast A4. Dua-duanya ada Arif Brata, dan Arif Brata kita lihat di platform digital, Ya. apalagi versi video-video pendek dia sangat luar biasa. Nah, kita tahu podcast tidak bisa hanya mengandalkan satu digital platform yang diandalkan dari kepunyaannya dia sendiri. Jadi harus multi platform untuk mempromosikan podcastnya. Oke. Dan Arif Brata tuh sangat mahir di bidang mempromosikan sebuah konten. Jadi kita butuh gimana kreator-kreator kayak podcaster ini
kita punya format video podcast di Spotify, tapi gimana caranya agar orang makin banyak yang tahu, orang makin banyak yang dengar kita, dan sampai ke Spotify untuk melihat video podcast kita dengan mempromosikannya melalui video-video pendek yang dibikin di digital, di sosial media. Nah, Arif Brata punya kelebihan itu, ya kan, yang kita tahu dia yang lulu lalang lah di homepage kita, di berbagai digital platform, sosial media kita, di sosial media kita. Nah, kita butuh tanggapan atau masukan dari Arif Brata ke podcaster ini. Lo tuh mempromosikan sebuah podcast tidak melulu dengan cara yang konvensional, tapi juga dengan cara-cara yang sekarang lagi tren di Gen Z, millennials tuh, dia bisa tetap keep up dengan isu yang ada. Gitu tuh. Itu jadi ngelengkapin gitu loh, Be. Jadi 3 juri dengan 3 POV yang berbeda. Yes. Harapannya bisa bantu untuk mengkurasi yang terbaik. Betul. Dan tentunya transfer ilmu ke semua kontesan-kontesannya. Itu dia. Wah, boleh tepuk tangan lu dong. Nice. Nah, udah tahu semuanya nih. Sekarang penasaran gimana cara daftarnya, mekanismenya. Iya. Silakan, Pak Dias. Cara daftarnya gampang banget. Jadi ini buat semua podcaster yang baru ataupun yang sudah berjalan podcastnya. Selama podcast yang udah berjalan ini belum pernah menerima iklan atau endorsement, ya, itu masih boleh mendaftar di Podcast Hunt 2025. Jadi tidak melulu podcast yang baru dibuat, tapi podcast yang udah berjalan selama ini struggling gak pernah dapat iklan gitu ya. Nah, itu silakan diikut sertakan. Jadi boleh untuk podcaster lama dan podcaster baru buat video podcast, upload di Spotify, nanti linknya itu didaftarkan di podcasthunt.id, di website kita di www.podcasthunt.id. Tinggal isi aja sesuai dengan kriterianya, nanti sudah tersedia di situ, nanti juga kita akan lihat. Langsung kita upload aja link yang tadi kalian berikan di Spotify, udah otomatis terdaftar. Semudah dan sesimpel itu. Jadi minimal videonya itu 15 menit ya. Jadi minimal video podcast 15 menit sudah bisa diikut sertakan. Dan formatnya harus wajib video podcast, teman-teman. Itu. Kita sama-sama lihat video boleh ya? Boleh. Ini video mekanisme pendaftaran dari Podcast Hunt 2025. Silakan sama-sama kita saksikan. Saya Standar dari